Nama saya Meli Ramjani. NIM saya yaitu 1810333. Saya dari kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen risiko keuangan. Apa sih risiko keuangan? Nah, sejauh mana sih perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternal, termasuk pasar modal dan bank, untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung. Risiko keuangan itu tercermin dalam faktor-faktor seperti leverage neraca, transaksi off balance sheet, kewajiban kontrak jatuh tempo pembayaran utang, likuiditas, dan hal lainnya yang mengurangi fleksibilitas keuangan. Perusahaan yang mengandalkan pada pihak eksternal untuk pembiayaan berisiko lebih besar daripada yang menggunakan dana sendiri yang dihasilkan secara internal. Nah, di sini juga ada tujuan utama manajemen risiko keuangan. Untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga komoditas dan ekuitas. Akuntan manajemen perlu mempertimbangkan risiko lainnya, seperti risiko likuiditas, diskontinuitas, risiko kredit, risiko regulasi, risiko pajak, dan risiko akuntansi. Apa sih risiko likuiditas itu? Nah, risiko likuiditas itu timbul karena tidak semua produk manajemen risiko keuangan dapat diperdagangkan secara bebas. Diskontinuitas, yaitu pasar mengacu pada risiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara bertahap. Risiko kredit itu merupakan kemungkinan bahwa pihak lawan dalam kontrak manajemen risiko tidak dapat memenuhi kewajiban. Risiko regulasi, yaitu risiko yang timbul karena pihak otoritas publik melarang manajemen risiko penggunaan suatu produk keuangan dan untuk tujuan tertentu. Risiko pajak. Nah, risiko bahwa transaksi lindung nilai tertentu tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan. Sedang yang terakhir, risiko akuntansi, yaitu peluang bahwa suatu transaksi lindung nilai tidak dapat dicatat sebagai bagian dari transaksi yang hendak dilindungi nilai. Kemudian ada proses manajemen risiko. Menurut Thomas Kaiser, terdapat tahapan dalam proses manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi risiko, penilaian risiko, pengelompokan risiko, pengukuran risiko, mengkonsolidasikan risiko, dan yang terakhir, pengembangan solusi atau risiko. Nah, apa sih pembahasan dari risiko-risiko tersebut? Yang pertama, mengidentifikasi risiko, yaitu informasi yang diperoleh pada langkah pertama ini merupakan prasyarat untuk melakukan tahap-tahap selanjutnya. Yang kedua, penilaian risiko, meliputi penilaian atas sifat dasar dan keseriusan dari setiap risiko dan kemungkinan terjadi. Yang ketiga, pengelompokan risiko, yaitu menempatkan seluruh risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai dalam kelompok-kelompok yang terpisah. Setiap kelompok terdiri dari risiko yang diperkirakan mempunyai kesempatan atau peluang yang sama dalam hal terjadinya dan tingkat pengaruhnya yang merugikan pada organisasi jika peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Yang keempat, pengukuran risiko, yaitu pengukuran risiko tersebut ke dalam ketentuan-ketentuan moneter dengan membuat catatan atas jumlah dari risiko maupun kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Yang kelima, mengkonsolidasikan risiko, yaitu mengkombinasikan seluruh risiko yang telah diidentifikasi, dinilai, dikelompokkan, dan dikuantitatifkan diukur pada masing-masing operasi internasional. Langkah ini dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dan yang terakhir yaitu pengembangan sosial atas risiko. Tahapan ini dilakukan berdasarkan pengelompokan risiko yang telah dilakukan pada tahap ketiga. Hal ini meliputi pengembangan solusi yang telah dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Pentingnya manajemen risiko keuangan. Yang pertama, pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Yang kedua, adanya harapan
yang besar dari investor pihak-pihak berkepentingan lainnya, agar manajemen keuangan mampu mengidentifikasikan dan mengelola risiko pasar yang dihadapi secara aktif. Peranan akuntansi. Peranan akuntan manajemen dalam proses risiko keuangan yaitu yang pertama, membantu mengidentifikasi ekspor pasar. Yang kedua, mengkuantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respon risiko alternatif. Yang ketiga, mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu. Yang keempat, mencatat produk lindung nilai tertentu. Dan yang terakhir, kelima, mengevaluasi efektivitas program lindungan nilai. Identifikasi risiko pasar. Kerangka dasar untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko pasar disebut sebagai pemetaan risiko. Kerangka tersebut merupakan hasil pengamatan atas hubungan berbagai risiko pasar terhadap pemicu nilai suatu perusahaan dan pesaingnya. Istilah pemicu nilai pemetaan risiko mengacu pada kondisi keuangan dan pos-pos kinerja operasi keuangan utama yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan, seperti pendapatan, harga pokok penjualan, beban operasi pajak, aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban lancar, dan sebagainya. Risiko pasar mencakup risiko kurs valuta asing dan suku bunga serta risiko harga komoditas dan ekuitas. Kubus pemetaan risiko melihat hubungan antara risiko pasar pemicu nilai untuk masing-masing pesaing utama perusahaan. Dimensi ini melihat bagaimana eksposur yang dihadapi oleh pesaing berupa risiko pasar dan dapat dipengaruhi oleh perusahaan. Sebagai contohnya, yaitu seseorang memutuskan untuk menjual topi bisbol yang diperkirakan akan memenangi seri dunia berikut secara lokal. Maka, risiko kurs valuta asing dapat timbul apabila seorang pesaing membeli topi bisbol dari luar negeri dan mata uang negara sumber pembelian mengalami penurunan nilai relatif terhadap mata uang lokal. Maka, perubahan ini dapat menyebabkan pesaing mampu untuk menjual dengan harga yang lebih rendah dari orang yang pertama. Ini disebut sebagai risiko kompetitif mata uang yang dihadapi. Mengkuantifikasi penyeimbangan merupakan proses kuantifikasi penyeimbangan yang berkaitan dengan alternatif strategi respon risiko. Mungkin manajemen lebih suka mempertahankan beberapa risiko yang dihadapi daripada harus melakukan lindung nilai apabila biaya perlindungan risiko dirasakan lebih tinggi dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Manajemen risiko dunia dengan valuta kurs. Risiko valuta asing adalah salah satu bentuk risiko yang paling umum yang akan dihadapi oleh perusahaan internasional. Di dunia kurs mengambang, manajemen risiko ini mencakup yang pertama, antisipasi penggerakan kurs. Yang kedua, pengukuran risiko kurs valuta asing yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga, perancangan strategi perlindungan yang memadai. Dan yang terakhir, pembuatan pengendalian manajemen risiko internal. Peramalan atas perubahan kurs. Informasi yang digunakan dalam membuat peramalan kurs yaitu depresiasi mata uang, berkaitan dengan perubahan dalam faktor-faktor berikut. Yang pertama, perbedaan inflasi. Yang kedua, kebijakan moneter. Yang ketiga, neraca perdagangan. Yang keempat, neraca pembayaran. Yang kelima, cadangan moneter dan kapasitas uang luar negeri. Yang keenam, anggaran nasional. Yang ketujuh, kurs forward. Yang kedelapan, kurs tidak resmi. Yang kesembilan, perilaku mata uang terkait. Yang sembilan, perbedaan suku bunga. 11, harga opsi ekuitas di luar negeri. Hal-hal tersebut membantu dalam memprediksikan arah pergerakan mata uang. Beberapa pihak menyatakan bahwa peramalan kurs valuta asing merupakan suatu tindakan yang sia-sia. Kurs pasar ini, yaitu kurs forward,
menunjukkan adanya konsensus dari seluruh pelaku pasar atas kurs valuta asing di masa mendatang. Informasi secara umum tersedia segera terwujud dalam kurs falas masa kini. Dengan demikian, informasi tersebut tidak terlalu bernilai dalam memprediksikan kurs di masa mendatang. Kurs forward merupakan estimasi terbaik yang ada untuk kurs di masa mendatang. Peran akuntan manajemen. Hal ini adalah akuntan harus mengembangkan sistem yang mengumpulkan dan mengolah informasi yang komprehensif dan akurat atas variabel-variabel yang berhubungan dengan pergerakan kurs. Jika peramalan kurs tidak mungkin atau terlalu mahal dilakukan, maka manajer keuangan dan akuntan harus mengatur masalah-masalah perusahaan mereka sedemikian rupa untuk meminimalkan pengaruh buruk atas perubahan kurs. Proses ini dikenal sebagai manajemen potensi risiko. Manajemen potensi risiko. Potensi terhadap risiko falas timbul apabila perubahan kurs falas juga mengubah nilai aktiva bersih, laba, dan arus kas suatu perusahaan. Pengukuran akuntansi tradisional terhadap potensi risiko falas ini berpusat pada dua jenis potensi risiko, yaitu translasi dan transaksi. Potensi risiko translasi mengukur pengaruh perubahan kurs falas terhadap nilai ekuivalen mata uang domestik atas aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan. Potensi risiko translasi ini terbagi dua. Apabila aktiva terpapar melebihi kewajiban terpapar, maka kelebihan tersebut yaitu pos-pos dalam mata uang asing yang ditransaksikan berdasarkan kurs masa kini, menyebabkan timbulnya aktiva terpapar bersih. Hal ini disebut sebagai risiko positif. Devaluasi mata uang asing relatif terhadap mata uang pelaporan menimbulkan kerugian transaksi. Revaluasi mata uang asing menghasilkan keuntungan transaksi. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki kewajiban terpapar melebihi aktiva terpapar, maka akan menghasilkan posisi kewajiban terpapar bersih yang disebut sebagai risiko negatif. Dalam kasus ini, devaluasi mata uang asing menyebabkan timbulnya keuntungan transaksi dan revaluasi menyebabkan kerugian transaksi. Strategi perlindungan. Yang pertama, lindung nilai neraca. Yang kedua, lindung nilai operasional. Yang ketiga, lindung nilai kontraktual. Dan yang terakhir, lindung nilai struktural. Lindung nilai neraca dapat mengurangi potensi risiko yang dihadapi perusahaan dengan menyesuaikan tingkatan dan nilai denominasi moneter, aktiva, dan kewajiban perusahaan yang terpapar. Metode lindung nilai potensi risiko positif lainnya dalam sebuah anak perusahaan yang berlokasi di negara yang rentan terhadap devaluasi meliputi: yang pertama, mempertahankan saldo kas dalam mata uang lokal sebesar tingkat minimum yang diperlukan untuk mendukung operasi yang berjalan. Yang kedua, mengembalikan laba yang di atas jumlah yang diperlukan untuk ekspansi modal kepada induk perusahaan. Juga mempercepat atau memastikan leading penerimaan dari piutang dagang yang beredar dalam mata uang lokal. Yang keempat, menunda atau memperlambat pembayaran utang dalam mata uang lokal. Yang kelima, mempercepat pembayaran utang dalam uang asing. Yang keenam, menginvestasikan kelebihan utang tunai ke dalam persediaan dan aktiva lainnya dalam mata uang lokal yang tidak terlalu terpengaruh oleh kerugian evaluasi. Yang ketujuh, berinvestasi dalam aktiva di luar negeri dengan mata uang yang kuat. Lindung nilai operasional, yaitu bentuk perlindungan risiko ini berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan dan beban dalam mata uang asing. Yang ketiga, lindung nilai kontraktual,
yaitu lindung nilai ini mencakup relokasi tempat manufaktur untuk mengurangi potensi risiko yang dihadapi perusahaan. Yang terakhir, lindung nilai struktural, yaitu lindung nilai kontraktual. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada para manajer dalam mengelola potensi risiko valuta asing yang dihadapi. Strategi untuk produk lindung nilai. Produk lindung nilai kontraktual merupakan kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunanya untuk meminimalkan, menghilangkan, atau paling tidak mengalihkan risiko pasar pada pundak pihak lain. Kontrak forward falas. Kontrak forward valuta merupakan perjanjian untuk mengirimkan atau menerima jumlah mata uang tertentu yang dipertukarkan dengan mata uang domestik pada suatu tanggal di masa yang akan datang berdasarkan kurs tetap yang disebut sebagai kurs forward. Futur keuangan. Suatu kontrak futur keuangan memiliki sifat yang mirip dengan kontrak yang forward. Seperti halnya forward, futur merupakan komitmen untuk membeli atau menyerahkan sejumlah mata uang asing pada suatu tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang sudah ditentukan. Opsi mata uang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual suatu mata uang dari pihak penjual berdasarkan harga tertentu pada suatu atau sebelum tanggal kadaluarsa yang telah ditentukan. Opsi jenis Eropa merupakan hanya dapat dieksekusi pada tanggal kadaluarsa. Swap mata uang mencakup pertukaran saat ini dan di masa depan atas dua mata uang yang berbeda berdasarkan kurs yang telah ditentukan sebelumnya. Swap mata uang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan akses terhadap pasar modal yang sebelum tidak dapat diakses dengan biaya yang relatif rendah. Swap ini juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan lindung nilai terhadap resiko kurs yang timbul dari kegiatan usaha internasional. Perlakuan akuntansi. FASB menerbitkan FAS No. 133 yang diklarifikasi melalui FAS 149 pada bulan April 2003 untuk memberikan pendekatan tunggal yang berkomprehensif atas akuntansi untuk transaksi derivatif dan lindungan nilai IFRS No. 39 yang baru saja direvisi berisi panduan yang untuk pertama kalinya memberikan tuntunan yang universal terhadap akuntansi untuk derivatif keuangan. Sebelum kedua standar ini dibuat, standar akuntansi global untuk produk tidak lengkap, tidak konsisten, dan dikembangkan secara bertahap. Praktik. Meskipun aturan penutupan yang dikeluarkan oleh FASB dan IASB telah banyak mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran derivatif, masih saja terdapat beberapa masalah. Yang pertama, berkaitan dengan penentuan nilai wajar. Wallace menyebutkan pada 64 kemungkinan perhitungan untuk mengukur perubahan dalam nilai wajar atas risiko yang sedang dilindungi nilai dan atas instrumen lindungan nilai. Berspekulasi dalam mata uang asing. Perlakuan akuntansi untuk instrumen mata uang asing lainnya yang dibahas adalah mirip dengan perlakuan untuk kontrak forward. Perlakuan akuntansi yang dibahas di sini berdasarkan pada sifat aktivitas lindung nilai, yaitu apakah derivatif melindungi nilai komitmen perusahaan, transaksi yang akan terjadi, investasi bersih pada operasi luar negeri, dan sebagainya. Pengungkapan melakukan analisis atas pengaruh potensial kontrak derivatif terhadap kinerja yang dilaporkan dan terhadap karakteristik risiko suatu perusahaan merupakan hal sukar dilakukan. Pengungkapan yang diwajibkan oleh FAS 133 dan IAS 39 sedikit banyak telah menyelesaikan masalah ini. Pengungkapan itu antara lain: yang pertama, tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melakukan transaksi lindung nilai. Yang kedua, deskripsi pos-pos yang dilindungi nilai. Ketiga, identifikasi risiko pasar dan pos-pos yang dilindungi nilai. Yang keempat,
deskripsi mengenai instrumen lindung nilai. Yang kelima, jumlah yang tidak dimasukkan dalam penilaian, efektivitas lindung nilai. Yang keenam, justifikasi awal bahwa hubungan lindung nilai tersebut akan sangat efektif untuk meminimalkan risiko pasar. Yang ketujuh, penilaian berjalan mengenai efektivitas nilai tersebut akan sangat efektif untuk meminimalkan risiko pasar. Dan yang terakhir, penilaian berjalan mengenai efektivitas lindung nilai aktual dari sejarah derivatif yang digunakan selama periode berjalan.